Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Baterai seperti ini ada nyala. Pandai baterai. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah ya ikhwan. Ada yang masih ingat ayat berapa terakhir? Bukan baterainya. Iya, banyak. Dari depan coba lihat. 174. Ayo nah, 174 ya, pas berarti. Baik. Pembahasan kita barakallahu fikum terakhir ayat ke 174 75. Nah, sekarang kita masuk pada ayat ke 175, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalah
بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Dan mereka itulah, yakni orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan tidak menyampaikannya kepada umat manusia. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan azab, membeli kesesatan dengan hidayah, dan azab dengan ampunan. Sungguh berat betapa sabarnya mereka atas neraka jahanam. Berulang kali Allah Azza wa Jalla sering mengatakan atau mengingatkan ishtaru, membeli. Artinya di sini bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa kita manusia ini adalah pedagang. Yang kafir, yang mukmin, semuanya berdagang. Kita semua berdagang dengan siapa ya ikhwan? Berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pedagangnya, pembelinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla membelinya sistemnya apa ya ikhwan? Cash atau kredit? Allah Azza wa Jalla membeli dari kita cash atau kredit? Kebayang gak kalau misalnya Allah membeli dari kita langsung cash, puasa gitu, sholat langsung masuk surga gitu? Habis sholat orang langsung mati? Karena Allah beli langsung. Kamu kan sudah sholat, jaminannya surga. Udah cash, saya bayar sekarang surga, mati langsung. Kan kita ini kalau ditanyakan semuanya siap masuk surga. Tapi kalau ditanya siap masuk surga sekarang ya belum ada yang siap kan? Masih ingin menikmati surga dunia. Nah, Allah Azza wa Jalla membelinya, harganya adalah surga. Allah hanya punya dua mata uang untuk membeli dari hambanya. Mata uang yang pertama yang bernama surga, mata uang yang kedua yang bernama neraka. Tergantung orang kafir barakallahu fikum menjual hidayah, menjual akal sehat mereka, menjual ampunan Allah, menjual hidayah dengan apa? Dan membeli apa? Kesesatan. Maka wajar kalau Allah Azza wa Jalla beli harga mereka dengan neraka jahanam. Orang yang beriman barakallahu fikum, orang yang beriman membeli kesesatan, membeli hidayah dengan kesesatan, maka Allah Azza wa Jalla berikan harga apa? Surga. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun di pagi hari, yaghdu, bangun di pagi hari, faba'i'un nafsah, dan semua orang mesti menjual dirinya. Menjual dirinya siapa? Famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka jahanam, yaitu orang yang mukmin yang membuka harinya dengan sholat, memerdekakan diri dari api neraka jahanam, aw mubiquha, atau membinasakan dirinya ke dalam neraka jahanam. Yang kedua ini siapa ya ikhwan?
orang kafir. Na'udzubillah. Kemudian ayat yang berikutnya, bahkan di dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Fama asbarahum 'alan nar. Sungguh betapa sabarnya mereka orang-orang kafir di atas neraka jahanam. Fama asbarahum 'alan nar. Mau lihat orang-orang yang sabar di atas neraka jahanam, ya orang kafir. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak memberi kepada mereka akal sehat. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan kepada mereka untuk berfikir, sehingga tidak ada bagi mereka kehidupan kecuali kehidupan apa? Dunia. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidak lain kehidupan kami ini melainkan hanya kehidupan dunia, hidup dan mati di atas dunia. Fama asbarhum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka ini di atas neraka jahanam. Kemudian ayat yang berikutnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Shiqaq ay khilaf. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dan itu semuanya karena Allah menurunkan kitab ini dengan hak. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab, mereka di dalam perpecahan yang jauh dari kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Al-Quran, yang menyelisih Al-Quran, la fi shiqaqin ba'id. Mereka dalam hidup kesengsaraan. Antum lihat ya ikhwan, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Coba lihat ayat ini, camkan ayat ini ya ikhwan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man a'rada an dzikri. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hidup dengan sempit dada. Hidup dengan sempit dada, susah sempit. Coba antum lihat itu, apa bahagianya kehidupan orang kafir. Bosan dengan maksiat. Mereka sudah bosan dengan maksiat. Sementara orang yang mukmin, apa orang mukmin bosan dengan ibadah? Enggak, nikmat. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya dia dalam kehidupan yang sempit, sedih, sempit. Belum lagi nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan kelak di hari kiamat dalam keadaan mereka buta. Orang-orang kafir di padang mahsyar mereka dalam keadaan buta.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia pun mengatakan, ya Allah, mengapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, kadzalik, demikianlah, atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dulu datang kepada engkau ayat-ayat kami dan kamu lupakan, sekarang kami pun akan melupakan, ditinggalkan, enggak diperdulikan. Makanya kalau mau lihat kehidupan orang, kehidupan yang sempit, kedada, kehidupan yang susah, orang yang berpaling dari kebenaran. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Subhanallah. Mau jadi orang yang baik, ini kuncinya di ayat ini. Mau ingin dinilai oleh Allah Azza wa Jalla Anda orang yang baik, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah orang yang baik itu adalah orang yang menghadapkan wajahnya ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadi artinya ayat ini ya ikhwan, sebelum kita baca lebih lanjut, ayat ini barakallahu fikum mengingatkan kepada kita, janganlah pernah merasa dengan sholat kita ini, dengan hijab kita ini, merasa orang yang paling baik. Jangan dengan kita ngaji barakallahu fikum bahwa kita adalah orang yang paling baik. Nah, tetapi lihat kriteria yang orang-orang baik di dalam Al-Quran ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Artinya apa berarti? Salat. Jangan pernah merasa bahwa Anda dengan sholat itu adalah sudah segalanya. Jangan pernah merasa barakallahu fikum bahwa Anda dengan hijabmu itu adalah sudah segalanya. Jangan pernah Anda merasa bahwa dengan ngaji salafi itu sudah segalanya. Sebentar dulu ya, barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Makanya ada kitab Al-Imam Ibnu Jauzi itu namanya kitab Talbis Iblis. Kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu artinya cara iblis di dalam menyesatkan orang. Beragam macam cara. Dan cara iblis untuk menyesatkan orang yang ahli ibadah, orang yang taat, orang yang takwa adalah ghurur. Dibikinlah dia perasaan seakan-akan dia orang yang paling baik, yang paling benar. Makanya camkan ini, Anda mau menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, walakinnal birra man amana billah. Orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah.
Beriman kepada Allah ini berarti apa ya ikhwan? Ini kandungannya yang pertama kali ketika kita beriman kepada Allah itu apa? Kira-kira tauhid apa ini? Mengimani tauhid apa kira-kira ini? Tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Tauhid rububiyah. Baru kemudian dari tauhid rububiyah itu terciptalah tauhid apa? Uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah bermanfaat tidak? Sama sekali tidak bermanfaat. Karena kaum musyrikin di zaman Rasulullah mereka meyakini wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Anda tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka Allah. Jadi fondasinya itu adalah tauhid apa? Rububiyah. Dari tauhid rububiyah ini kemudian muncullah atau meningkatlah, timbullah, kemudian lahirlah kemudian tauhid al-uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tidak pernah melihat ilah. Karena kita melihat rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak melihat uluhiyahnya Allah dengan mata kita, tapi kita lihat rububiyahnya Allah, kekuasaannya Allah kita lihat. Tauhid rububiyah itu kan ciptaannya, kekuasaannya kita lihat. Maka dari tauhid rububiyah muncullah atau tumbuhlah tauhid al-uluhiyah. An tu'mina billah. Itu yang pertama, orang yang baik. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, mencakup beriman adanya surga dan neraka, mencakup beriman barakallahu fikum adanya padang mahsyar, adanya mizan, adanya siratal mustaqim. Wal malaikat, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Jadi rukun iman itu bukan hanya disebut di dalam hadis, tetapi rukun iman juga disebut di dalam Al-Quran. An tu'mina billah wal yaumil akhir wal malaikati, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menunjukkan bahwa malaikat itu bukan satu. Malaikat maut itu satu atau banyak ya ikhwan? Malaikat maut satu atau banyak? Banyak ya. Tetapi pemimpinnya, sayyidnya siapa? Israel. Tapi malaikat maut itu banyak. Kenapa kalau malaikat maut itu satu, mati antri orang? Kena tsunami, kena apapun satu-satu matinya. Kayak disuntik mati satu, jejer. Nah, malaikat maut banyak. Wal malaikat wal kitabi, kitab, bukan hanya Al-Quran, semua. Wan nabiyyin, dan para nabi. Sudah, ini urusannya kita dengan siapa ya ikhwan? Ini urusan kita dengan Allah. Ini manfaatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita masing-masing. Lalu kemudian kita cukup hanya yang penting diri kita sendiri? Enggak cukup. Kata Allah Azza wa Jalla, itu sudah ya, beriman. Ternyata untuk menjadi orang yang baik itu tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri ya ikhwan, barakallahu fikum. Tetapi apa? Wa atal mala, yang berikutnya, yang kelima untuk menjadi orang yang baik adalah wa atal mala ala hubbihi,
dan dia memberikan harta saat dia senang harta itu. Ada orang yang memberikan harta tapi karena merasa sudah mau mati, lain lagi. Ada orang yang berlepas diri dari hartanya tapi karena sudah sakit-sakitan, niatnya biar sembuh. Tetapi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta padahal dia sangat cinta kepada harta itu. Jadi ternyata yang namanya kebaikan itu juga bukan hanya antara kita dengan Allah, tapi juga harus baik dengan sesama kerabat, sesama manusia. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab. Nah, mengeluarkan harta, intinya memang kita ini setiap hari itu harus ada sedekah ya ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin illa malakani yanzilan." Tidak ada satupun hari kita lewati kecuali ada dua malaikat turun. Yaqulu ahaduhum Allahumma ati mumsikan talafa. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah orang yang pelit dengan hartanya kehancuran pada hartanya. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang satu lagi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan orang yang berinfak pengganti yang lebih baik dari hartanya yang dia keluarkan. Wa atal mala. Jadi barakallahu fikum, ini yang masih sangat kurang kita itu. Kita kurang bisa berorganisasi, kurang bisa kompak dalam hal komunitas-komunitas kita seperti itu. Saling menyantuni, saling memperhatikan keadaan kita masing-masing, saling barakallahu fikum membantu. Itu yang susah untuk kita ciptakan di dalam komunitas kita. Organisasi yang terbanyak kasnya di Indonesia ini apa? Organisasi mana? Muhammadiyah. Tapi pertanyaannya, itu kas segitu banyaknya mengalir ke anggota atau enggak? Enggak juga kan? Enggak. Anehnya di situ. Coba kalau seandainya kas segitu banyaknya mengalir ke anggota, wah pada daftar jadi anggota Muhammadiyah semua. Mungkin Kristen pun daftar ini. Masuk. Saya juga mau masuk Muhammadiyah. Loh, kamu enggak masuk Islam? Saya mau masuk Muhammadiyah. Demi duit. Tapi itu kan kas segitu banyaknya nggak ngalir ke anggota, nggak ngalir ke bawah. Coba kalau itu dana sebesar itu dijadikan untuk bukan hanya sekedar kampus yang dibesarkan, bukan, tapi benar-benar coba masyarakat kecil ini dirangkul. Wah, luar biasa itu. Itu luar biasa itu. Nah, bikin bank sendiri udah sanggup. Kalau kita mah jangan nanya, susah amat gitu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal ibnis sabil was sa'ilin wa fir riqab. Nah, kemudian wa aqamas salata, dan menunaikan salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan memenuhi janji saat dia berjanji. Ada orang kadang-kadang sudah dikenal aja masih tertawa aja. Saya sudah gak percaya sama janji kamu. Tertawa aja dia. Dia gak merasa bahwa itu dibilang dia munafik. Besok janji kita berangkat jam berapa? Jam 9. Saya nggak percaya kecuali kalau kamu sudah naik mobil. Ternyata begitu satunya ngomong, saya nggak percaya Ustaz kecuali kalau udah sampai tujuan. Pernah ikut saya di tengah jalan turun karena ditelepon istrinya.
Jadi saya nggak percaya kecuali kalau udah nyampe tujuan, bahwa baru saya percaya kalau ini orang ikut. Ketawa saja dia. Dianggapnya remeh itu. Padahal dia sendiri yang janji, dia sendiri yang iya. Ya. Jadi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, penuhi janjimu pada saat engkau berjanji. Apalagi kalau sudah berjanji atas nama Allah Azza wa Jalla. Apalagi janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Saat kita di dalam rahim berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum, jawaban kita apa? Qalu bala, jawaban kita mau. Maukah kamu nanti di dunia menyembah saya? Manusia menjawab mau. Giliran di dunia kafir, pengkhianat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Ini yang dinamakan apa ya, ikhwan? Jadi yang namanya ngaji itu jangan hanya istilahnya sebagian orang akhlak apa manhaj saja. Akhlak itu nggak penting. Dan siapa yang bilang akhlak itu nggak penting? Rasulullah mengatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Amalan yang paling berat pada timbangan hamba di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum manzilan minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq. Orang yang paling saya cintai dan paling dekat tempatnya nanti dengan aku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ngaji itu bukan hanya istilah sebagian orang yang penting akidah, yang penting salat, yang penting manhaj. Wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Akhlak ya ikhwan. Akhlak. Nah, saya tanya kepada santriwati saya sebelum liburan, apa sih yang kalian kangen, yang kalian rindukan di rumah itu apa sih? Kok kalian riang banget kalau sudah mau liburan? Hah? Kira-kira apa? Hah? Nah, sama jawabannya dengan antum semua. Antum jawabnya HP sama. Cuman mereka namanya anak-anak gak bilang HP, langsung tangan. Nah, HP intinya sama, cuman antum langsung bilang HP. Tahu juga kan, sama kan? Saya tanya, apa sih yang kalian rindukan ini? Kok kayak liburan senang banget? Apa yang kalian rindukan dengan liburan? Semua kompak HP. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata anak didik saya gak laki gak perempuan, anak durhaka, kurang ajar semua. Yang biayai sekolah kalian, yang biayai SPP kalian di pondok HP atau orang tua kalian? Gak ada yang bilang rindu orang tua, gak ada. Astagfirullahaladzim, sabar kita orang tua, sabar. HP sudah lebih berharga daripada kita. Masya Allah. Masya Allah, sedih. Serendah itu kalian perlakukan orang tua kalian di mata kalian. Gak ada nilainya orang tua kalian. Itulah namanya generasi zaman now. Coba waktu kita dulu, waktu zaman kecilnya kita dulu, saat kita mondok, saat kita kuliah, saat kita merantau, zaman belum ada video call, belum ada handphone, zaman telepon jam sepokoknya sebelum jam 6 subuh, antri, ugal-ugalan antri karena diskon 50%. Antri di wartel. Itu dengar suara orang tua kita aja rasanya nikmatnya, Masya Allah. Nangis. Begitu mau libur pesantren, mau libur kuliah, mau pulang dari kampung habis merantau, apa yang kita rindukan?
Yang kita rindukan ingin melihat wajah orang tua kita, kangen dengan masakan ibu kita, sehingga begitu kita datang, Masya Allah, bahagianya bertemu orang tua. Itu zaman WW Gombel. Sekarang kan zaman www.com. Kalau dulu enak kita zaman WW Gombel. Sudah itu aja kehidupan kita. Lah ini anak sekarang, apa sih yang kalian rindukan? Kok kayaknya senang banget liburan? Tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhlak. Itu santri. Karena dilarang di pondok, dilarang megang HP. Pulang ke rumah balas dendam. Iya, kalau orang tuanya punya duit dibeliin HP, orang tua nggak punya duit, HP orang tuanya disita. Selama liburan orang tuanya jerit, Masya Allah. Ustadz, tolong Ustadz kalau libur pondok jangan lama-lama, HP ku dipegang terus. Masya Allah. Rupanya orang tua juga akhirnya berpikir, lah buang aja ke pondok ini anak. Pondok pesantren pembuangan anak. Astagfirullahaladzim. Terus kalian bagaimana mau seperti ini? Yang kalian rindukan itu HP. Lalu bagaimana kalian membahagiakan orang tua kalian? Berapa kalian dikasih oleh HP itu tiap bulan? Kalian dikasih makan oleh HP. Di HP kalian memajang potret-potret artis Korea, artis ini, artis itu. Sementara ngelihat bapakmu, lihat ibumu, ogah mukanya kamu lihat. Seberapa itu artis yang ngasih kau duit ke kamu, seberapa coba? Masya Allah, itu anak zaman now. Orang tuanya gak diingat, yang dikangenin, yang dirindukan siapa? HP. La haula wala quwata illa billah. Akhlak. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu masa kecuali zaman yang sesudahnya akan lebih buruk. Akan lebih buruk. Entah anak-anak seperti itu ya sudah, antum juga kan ngalamin. Begitu anak antum pulang ke rumah, bahkan kadang-kadang ibunya jangankan disuruh masak, suruh makan susah. Ibunya masak sendiri suruh makan, dari pesantren ini, makan. Enggak, tetap aja di kamar game, lanjut game terus, ML terus, game terus. Makan. Enggak. Yang lain bapaknya, ibunya, adik-adiknya makan, dia belum selesai makan masih balas dendam ke HP. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita berpikir, ya Allah bagaimana jadinya ini seperti ini. Ngelus dada jadi orang tua, ya Allah jadi orang tua sudah lebih bernilai HP daripada orang tua. Gak dirindukan sama sekali. Yang dirindukan HP. Akhlaknya Masya Allah. Ya. Dan ternyata itu bukan hanya problem di pondok saya, tapi semua pondok boleh dikata. Oh, buktinya itu juga jawabannya sama sih. Bukan di sini, di semana pun saya ungkap jawabannya sama. Jadi bisa ditebak jawabannya mesti HP. Berarti memang itu sudah problem semua pondok. Problem semua pondok yang tidak boleh megang HP. Balas dendam, kesempatan, Masya Allah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk HP. Masya Allah. Taib azan dulu baru kita lanjut. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Itu diantara ciri-ciri orang yang baik, selalu menepati janji. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan salah satu ciri daripada munafik kalau berjanji ingkar janji. Makanya Rasulullah SAW paling anti hutang, kecuali benar-benar darurat. Tapi kalau tidak, beliau nggak mau. Kenapa? Biasanya kalau orang janji, kalau orang hutang, janjinya nggak bisa dipegang. Ya, giliran hutang sama bank paling takut. Giliran hutang sama bank, nyicil di bank takut banget. Belum jatuh tempo sudah bayar. Giliran nyicil sama ikhwan, hutang sama ikhwan, afwan pada Allah. Insyaallah. Masya Allah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Kalau memang kira-kira dia bisa menepati janji, dan jangan janji. Berat. Nah, kemudian apa lagi? Jadi bukan hanya sekedar baik dengan hati kita, tetapi juga dengan praktek kita. Wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Jangan bangga, jangan tertawa kalau ada orang mengatakan saya nggak percaya dengan janjinya orang itu. Paling-paling malam berubah lagi. Paling-paling besok berubah lagi. Itu kan berarti suatu amanah yang hilang dari diri kita. Wal wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Dan orang-orang yang selalu bersabar fil ba'sa' ay syiddatil faqr. Al ba'sa syiddatul faqr. Fakir, miskin, sabar. Wad dharra al marad. Ketika dia miskin, sabar. Ketika dia sakit, sabar.
Karena memang tidak ada modal di dunia ini kecuali sabar. Kita mau apa sih? Miskin itu bukan kudratnya kita, bukan pilihan kita. Nah, ada truk tulisannya di belakang, bukan cita-cita tapi nasib. Itu sopirnya curhat. Nah, tulisan-tulisan seperti itu kan aneh-aneh kadang kita baca. Ketawa, bukan cita-cita tapi nasib. Ketawa, ada orang kuliah cita-cita jadi sopir truk? Enggak ada. Yang ada cita-cita ya jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara, jadi ini macam-macam. Ini enggak ditulis bukan cita-cita tapi nasib. Sudah sabar. Mau dia apa? Wassabirina fil ba'sa. Sabar pada saat Allah Azza wa Jalla menguji kita. Karena apa, barakallahu fikum ya ikhwan, dunia itu hanya satu. Anda merasa cukup, Allah cukupi. Anda merasa kurang, gak akan pernah Allah cukupi. Wa man yastagni wa man yasta'if wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Wa man yastagni yughnihillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau menjaga dirimu dari yang haram, kalau memang kamu ada keinginan, ada niat mau menjaga dirimu dari yang haram, Allah akan bantu kamu. Yu'iffuhu Allah. Wa man yastagni yughnihillah. Kalau kamu merasa cukup, Allah cukupi. Tapi kalau kamu tidak pernah merasa cukup, tidak akan pernah tercukupi. Itu dunia. Syukur Allah cukupi. Coba aja buktikan. Kalau kita selalu merasa kurang, memang kurang terus. Tapi kalau kita bersyukur merasa cukup, alhamdulillah, Allah selalu cukupi. Nah, makanya hidup itu perlu bersyukur, bukan perlu mengeluh. Oh, ada orang mengeluh sampai dijadikan lagu, coba. Hah? Mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia sampai dijadikan lagu. Lagunya apa? Ngejek negaranya sendiri lagi. Orang-orang seperti ini pantas masukkan penjara. Apa lagunya dia? Ngeluhnya. Tanah subur tapi rakyat tak makmur. Apa maksudnya lagu seperti ini? Ini kan orang gak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kamu yang hidupnya gak makmur bilang rakyat. Buktinya rakyat Indonesia makmur-makmur kok. Itu namanya orang yang tidak bersyukur. Tiap hari masyarakat kita makmur, ada yang makan jamur. Jamur tapi kan enak, mahal bisa. Kata siapa maunya? Ya. Anda merasa cukup, Allah cukupi. Allah selalu merasa kurang, gak akan pernah tercukupi. Itu dunia. Ya Allah, dapat ini kurang lagi, terus akan kurang itu. Wa man yastagni yughnihillah. Itu kunci hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yastagni yughnihillah." Coba istri kamu kasih uang berapapun, dia mengatakan cukup. Kamu kasih 50.000 cukup untuk belanja, sudah cukup. Tapi kalau dia tidak pernah merasa cukup, kasih berapapun gak akan kurang terus ya. Kurang, gak cukup. Lama-kelamaan suaminya muangkel, kurang gak cukup, akhirnya ditambahin telapak tangan, udah, itu cukup udah. Emosi dia. Dunia itu hanya satu. Kamu merasa cukup, Allah cukupi. Kamu merasa kurang, Allah gak akan cukup. Wa man yastagni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Kamu merasa cukup, Allah cukup. Kamu bersyukur, Allah tambahin. Kamu selalu merasa kurang, nggak akan pernah Allah cukupi kebutuhan kamu.
Wa man yastaghni yughnihillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kathratil mal wal 'aql wa innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan diukur dari banyaknya harta, banyaknya jabatan. Betapa banyak orang yang hartanya sudah triliunan masih aja rakus makan pohon itu. Makan pohon Sumatera di Aceh dimakan itu pohon. Sampai lahat-lahatnya makan semua itu. Akhirnya jadi banjir. Enggak cukup dia. Enggak cukup. Akhirnya barakallahu fikum. Maka Rasulullah katakan yang namanya kekayaan yang sebenarnya itu, kecukupan kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang tertanam di dalam jiwa kamu, hati kamu selalu merasa cukup. Saya orang paling kaya, cukup masalahnya, selesai. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan atau kifafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Beruntunglah orang yang muslim dan diberi kecukupan oleh Allah dan ditanamkan di dalam hati rasa qanaah. Apa itu rasa qanaah? Rasa cukup. Rasa cukup. Punya istri satu sudah rasa cukup, jangan ceritanya kurang melulu, nggak bakal selesai hawa nafsu dituruti. Punya rumah cukup, punya mobil cukup, sudah selesai. Coba tanamkan dalam dia seperti itu, cukup. Nah, was-sabirina fil ba'sa, sabar pada saat miskin, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wadharra, pada saat sakit sabar. Karena kalau kita berucap macam-macam justru tambah jauh kita dari kebenaran. Wahinal ba's waqta syiddatil qital, dan sabar ketika terjadi perang. Dia harus mempertaruhkan nyawa, dia harus mempertaruhkan jiwa dan raga, sabar. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam iman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi sejalan hati dengan pola perilaku, akhlak, senyum, dermawan. Apa namanya, tepati janji, sabar. Itu sifat-sifat yang terpuji ya ikhwan barakallahu fikum. Ya, jangan kalau sudah ngaji tapi masih aja nggak bisa nahan emosi, nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa menahan mulut, nggak bisa mengendalikan mulut. Tahan. Karena semua apa yang kita bicarakan itu akan ada hisabnya. Diatur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu lima baina lahyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin bisa menjaga antara kedua janggutnya, kumis dan janggut yaitu lidah, dan bisa menjaga di antara kedua pahanya yaitu kemaluan, saya jamin dia dengan jaminan surga. Ma'aktsaru ma yudkhilun nar. Tahukah kalian apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Di antara anggota tubuh manusia apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Kira-kira jawabannya apa Rasul? Mulut dan kemaluan. Al-afwahan, mulut dan kemaluan. Yang paling banyak mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam adalah dua ini: mulut, kemaluan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fima baqi. Ketika orang itu menikah,
maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah untuk menjaga separuh yang lainnya. Di antara maknanya hadis ini bahwa orang menikah telah menyempurnakan separuh agama, yakni diambil dari hadis ini tadi, bahwa yang menyebabkan orang masuk neraka kebanyakan adalah mulut dan kemaluan. Maka berarti dengan dia menikah sudah menjaga separuhnya. Tinggal berapa? Tinggal separuh lagi. Artinya syahwat sudah ada penyaluran ke jalur yang halal, ke istrinya, ke suaminya. Tinggal sekarang apa? Mulut. Lalu kemudian mulut ini mau disalurkan ke jalur yang halal lagi untuk ngomelin istri, untuk ngomelin suami. Jangan. Kalau mau ngomelin ternak kambing. Kalau antum punya istri suka ngomel, terus mending suruh antum ternak kambing, itu yakin bakal tersalurkan hobinya dia. Ngasih makan kambing sambil ngomel terus, dasar kambing bodoh, kambing badui, kambing ini, tapokin lagi. Itu siasat. Oh, istri saya senang banget ngomelin, daripada ngomelin saya suruh ternak kambing ya. Kasih makan tuh kambing. Nanti dia ngomel sama kambing itu. Kambing jawabannya gitu aja. Daripada ngomelin suaminya ngamuk, akhirnya suruh ternak kambing nanti bakal. Kalau sapi jangan, takutnya diternak ya. Kalau lagi ngomel diternak perutnya kan kasihan. Kambing aja. Ternak kambing, kasih makan, Bu, makanin kambing, Bu. Ngomel lagi di dapur, Bu, kambing belum dikasih makan. Itu rumput sudah saya siapin. Iya ntar, udah sana. Suaminya udah tidur. Daripada ngomel di kamar dulu, ngomel di ruang tamu, ngomel di dapur, udah ditunggu, Bu, kambing belum dikasih makan. Udah sana ngomel. Ngasih makan kambing sambil ngomel, kan jadi rame kambingnya akhirnya. Ada tambahan. Dia gak mulut itu. Falyattaqillah fima baqi. Kalau orang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka takwalah kamu kepada Allah untuk menjaga separuh yang berikutnya. Di antara maknanya itu. Jadi agama bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar pondok tahfidz, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar gamis, jubah, jenggot, cadar, tetapi juga apa ya ikhwan, akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sempurna. Nah, kita tambah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, telah diwajibkan kepada kalian qisas dalam pembunuhan. Coba kalau hukum seperti ini diterapkan, aman negara. Qisas, siapa yang membunuh dibunuh. Kalau pembunuhan itu dengan sengaja. Tapi kalau pembunuhan tidak disengaja, dia tebusan. Nah, ketika di Indonesia tidak diterapkan hukum seperti ini, akhirnya masyarakat rata-rata lebih milih hakim, main hakim sendiri. Ketika ditandatangin polisi, polisinya marah-marah, woi jangan main hakim sendiri. Dijawab, kita nggak main hakim sendiri kok Pak, kita rame-rame nih menghakiminya. Masyarakat lebih pintar akhirnya dari polisinya. Masyarakatnya nembak peringatan jangan main hakim sendiri, mereka jawab kita nggak main hakim sendiri Pak, ini rame-rame menghakiminya. Jadi digebukin sampai mati. Kenapa? Nggak percaya. Kan baru ini kejadian kan, di mana? Di Lampung apa di mana ya? Polsek dibakar. Orang yang ibu-ibu atau pokoknya ibu-ibu atau perempuan lah, yang ketangkap warga pengedar narkoba. Ditangkap oleh warga, diserahkan ke polsek, nggak ada 1 hari dilepas. Gimana masyarakat mau percaya? Gimana masyarakat mau percaya?
Jadi ya nggak salah akhirnya orang sering mengatakan ya bagaimana mau nanggap aktornya, bagaimana mau nanggap orang-orangnya di kantor semua. Masyarakat ngamuk akhirnya kantornya dibakar. Kenapa? Jatuh di bawah hukum. Dianggapnya masyarakat ini masyarakat orang bodoh, masyarakat. Ya semestinya kan ketika ditangkap, diserahkan ke hukum itu kan berarti menghargai. Masyarakat kan berarti segan kepada hukum, menghargai di bawah hukum. Lah barusan diserahkan, dikeluarkan, dibebas. Gimana masyarakat gak marah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, itu hukum Islam. Al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka, wal abdu bil abd, budak dengan budak. Artinya hukum itu wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Artinya kisos itu harus sekufu. Ya, ada seorang merdeka membunuh budak, ini nggak boleh dikisos. Kenapa? Budak dengan merdeka tidak sekufu. Nah, paham kan merdeka kan artinya non budak. Kalau zaman dahulu kan perbudakan kan. Jadi artinya untuk dikisos itu kalau ini orang yang merdeka, ini merdeka. Tanpa memandang dari mana dia sukunya. Yang penting ini statusnya bukan budak, yang dibunuh bukan budak, yang membunuh bukan budak, kisos. Al-hurru bil hurr. Merdeka dengan merdeka. Jadi kalau ada barakallahu fikum orang merdeka membunuh budak, ya apa namanya? Enggak ada kisos. Karena ini orang yang merdeka. Kalau sebaliknya, budak membunuh majikannya, dikisos, enggak seimbang. Enggak seimbang. Budak membunuh orang yang merdeka, dikisos, ya enggak dong. Orang yang merdeka ini ingin hidup, budak ini mungkin dia bunuh sengaja biar dibunuh. Enggak seimbang kalau kemudian langsung dikisos. Maka bisa jadi akhirnya pemerintah menerapkan hukuman lain kepada budak ini. Mungkin dia dibiarkan dipotong tangannya secara bersilang, atau mungkin dia dibunuh tapi dengan denda. Ya, boleh dibunuh tapi harus dengan denda juga, dilipat gandakan siksanya, bisa jadi. Karena tidak seimbang, tidak sekufu. Tapi kalau budak membunuh budak, kisos. Kenapa? Statusnya sama-sama budak. Al-hurru bil hurr, wal abdu bil abd, wal untha bil untha. Jadi pelajari hukum Islam itu komplit. Perempuan dengan perempuan. Perempuan apa laki-laki membunuh perempuan, apa boleh dikisos? Enggak sekufu perempuan dengan laki-laki. Laki-laki membunuh perempuan, kalau kemudian laki-lakinya dikisos, nanti dulu, belum. Ini masalahnya enggak seimbang. Ini perempuan, ini laki-laki. Maka sekali lagi itu kembalinya kepada pemerintah. Bisa jadi akhirnya diminta dia tebusan. Perempuan bunuh perempuan sama-sama merdeka, ya sudah kisos. Karena satu sekufu ini. Jadi itu indahnya hukum Islam. Enggak sembarangan. Anak bunuh orang tua bunuh anak, ada kisos? Enggak ada. Enggak boleh dikisos di situ. Karena itu sama saja menghabisi satu keluarga. Satu keluarga. Lalu hukum apa yang pantas? Biarkan pemerintah yang tangani. Bisa jadi si anak ini mau dihukum dengan penjara apa saja, pokoknya kira-kira biar jadi pelajaran bagi dia. Nah, jadi lindahnya Islam, al-hurru bil hurr. Boleh kisos, tapi merdeka dengan yang merdeka. Wal abdu bil abd, budak dengan budak. Wal untha bil untha, perempuan sama-sama perempuan, kisos. Itu pun sekali lagi barakallahu fikum kalau itu adalah pembunuhan dengan sengaja.
Karena yang namanya pembunuhan itu di dalam syariat, dalam kacamata Islam itu kan ada 3. Ada yang disebut qatlul amd, pembunuhan dengan sengaja, ini qisas, dan tidak mendapat warisan sama sekali. Tidak mendapat warisan sama sekali dari yang dibunuhnya. Yang kedua, qatlul khata, pembunuhan dengan tidak sengaja, nabrak misalnya, atau pokoknya intinya nggak sengaja. Dia sudah berusaha jalan dengan hati-hati, qadarullah dia nabrak orang mati. Nah, maka di situ tidak ada qisas karena dia qatlul khata, dia tidak sengaja. Nah, dia berburu bawa senapan, dia berburu. Di depan ada hewan buruan, dibidik sama dia. Begitu ditembak ada orang lari, lari depannya. Ya Allah, kena dia mati akhirnya. Kamu kenapa lewat situ? Saya kan lagi bidik rusa itu, di sana ada sasaran saya, tiba-tiba ada orang lewat. Kena dia, pas didor mati. Qatlul khata, pembunuhan tidak sengaja. Maka ini tidak ada qisas dan ada warisan. Tetap dia dapat waris kalau ternyata yang dibunuh itu ahli warisnya. Karena ini pembunuhan tidak sengaja, barakallahu fikum. Ada yang ketiga yang dinamakan qatl syibhul amd. Ini jenis-jenis pembunuhan ini dibahas dalam ilmu warisan, karena ini kaitannya dengan warisan. Yang pembunuhan dengan sengaja gak dapat waris, pembunuhan tidak sengaja dapat waris. Yang ketiga syibhul amd, pembunuhan yang mau dibilang sengaja enggak, mau dibilang enggak sengaja juga enggak juga, tapi ada kemiripan dengan seakan ada unsur kesengajaan. Syibhul amd. Contohnya apa? Dia bermain-main, ya kan ada orang yang kadang-kadang so-soan ya, dia bawa mobil, ngerti ada teman di depan, sengaja digas kencang. Rencananya niatnya mau ngagetin. Nanti giliran udah dekat baru ngerem kontan, ngerem dadakan supaya dia kaget. Ternyata begitu ngerem dadakan salah injak. Bukannya nginjak rem malah nginjak gas, apes. Mati itu temannya. Kenapa kamu sengaja banget? Saya nggak sengaja, saya pikir cuma mau ngagetin. Ya kamu salah dong. Itu kan nggak boleh. Kenapa Rasulullah SAW melarang mengisyaratkan kepada saudara kita dengan pedang, dengan senjata? Sekarang coba lihat, lebih berbahaya mana mengancam saudara kita dengan pisau, dengan mobil? Lebih berbahaya mobil dong. Nodongkan ke teman kita aja pisau nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, takutnya setan melanjutin. Takutnya setan melanjutin itu. Dulu pernah ada itu, tahun berapa, saya pernah dulu ada beritanya gitu. Bapaknya tentara. Sudah pulang ke rumah bawa senjata laras panjang, ini bapaknya kosongkan semuanya, pelurunya, magazinnya dibuka semua, sudah dor-dor, nggak ada suara, udah aman. Kemudian anaknya main-main, anaknya ngambil senjatanya, kemudian didotong-dongkan kepada adiknya, angkat tangan, dor, meninggal. Kenapa? Rasulullah SAW nggak salah. Jangan sekali-kali menodongkan senjata kepada saudara kamu. Takutnya setan yang melanjutkan. Angkat tangan, ngerti ini gak ada pelurunya. Tapi kan barangkali yang namanya setan, tahu-tahu sama setan diisi peluru satu, kena mati orang. Nah sekarang mobil kan lebih ngeri. Ya, ngerti itu ada teman, itu dia lagi nih, tancap gas. Begitu tinggal 1 meter ngerem dadakan, ternyata direm pun mobilnya bannya masih terus losor sana, nginjak, mati. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Itu kan namanya syibhul amd, mirip dengan ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Maka yang seperti ini apa? Tidak ada qisas. Dia wajib bayar denda. Bayar dia denda 100 seharga
100 ekor unta. Nah, makanya jangan main-main. Kadang-kadang motor sengaja lah, akhirnya nyerempet benaran. Ya, pisau aja nggak boleh. Pisau nodong-nodongan pisau nggak boleh. Apalagi senjata api, apalagi mobil. Ngeri lagi kalau kereta api. Maka barangkali. Nah, kemudian apa? Al-untha bil-untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Namun kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, sedikit sebagian, fattiba'un bil ma'ruf, maka fattiba'un bil ma'ruf. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un bi an taraka al-qisas minhu wa tantahi, yakni dengan tidak menuntut qisas. Fattiba'un ay fi'lul afi ittiba'ul qatil bil ma'ruf bi an yutalibahu bid diyati bila afwin bila unf. Nah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Kalau ternyata keluarga yang dibunuh mereka tidak minta qisas, mereka minta diyah. Sudahlah, yang terbunuh. Ini terjadi di Yaman ya kawan. Syekhnya kita itu Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ya, mereka itu satu keluarga, masya Allah. Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekh Abdullah Al-Adani. Itu guru-guru kita waktu di Yaman. Ibunya orang Tegal. Ibunya orang bahasa Tegalnya lancar. Baru sekitar berapa bulan yang lalu Syekh Abdullah Mar'i itu daurah di Indonesia, di Makassar, di Solo, di Jakarta, daurah kemana-mana. Ibunya di Tegal sama bapaknya, sama adiknya. Tempat saya di sana. Itu beliau kakaknya Syekh Abdurrahman, bukan kakaknya, adiknya juga salah. Al-Adani, masya Allah, luar biasa beliau, hafalannya sanad hadis ya kayak kita. Dia kalau ngajarin kita sanad hadisnya diingat semua. Sanad hadis ini nyambung ke sini, masya Allah. Ditembak oleh orang Syiah ketika hendak keluar sholat zuhur di Aden di Yaman. Ditembak di hadapan anaknya masih kecil, diperondong senjata oleh orang Syiah di depan rumahnya. Subhanallah, meninggal di tempat. Waktu kita tanya Syekh Abdullah, apa akhirnya tuntutannya? Qisas. Mau apa qisas? Yaman itu negara bebas senjata, tapi orang tetap mikir kalau bunuh. Kenapa? Hukum Islam jalan. Ya, kalau ternyata nanti pokoknya begitu yang membunuh ini ditangkap, sudah ditangkap, dipenjara oleh polisi, dipenjara sampai nanti menunggu mahkamah, menunggu pengadilan, keputusan dari keluarga yang terbunuh. Dikasih pilihan, mau minta qisas, kita laksanakan qisas di lapangan. Tutup matanya, dilakban, diikat, semuanya tembak, udah tembak, qisas. Jadi qisas itu seperti itu. Dengan alat apa dia membunuh, bunuh juga dengan alat itu. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mau qisas, faman ufiya lahu min akhihi syai'. Kalau dia tidak minta qisas, minta dia. Kami tidak mau minta qisas. Minta apa? Tebusan. Kami butuh fulus. Sudah, minta uang. Berapa tebusannya seorang muslim, nyawa seorang muslim? 100, harga 100 ekor unta. 1 ekor unta taruhlah 30 juta kali 100 berapa? Kan lumayan. Nah, itu yang kedua. Dia memaafkan dari qisas tapi meminta tebusan. Yang ketiga, memaafkan secara mutlak. Kami maafkan secara mutlak. Nah, tidak minta qisas, tidak minta tebusan, tidak minta dia, nggak ada apa-apa.
Maka kata Allah Azza wa Jalla, fattiba'u bil ma'ruf. Kalau ada orang keluarga yang seperti itu, sudah ikuti. Perlakukan mereka dengan baik. Jadi intinya ketika pembunuhan dengan sengaja itu hukum 100% kembali kepada siapa? Kembali kepada keluarga yang terbunuh. Kalau di Indonesia hukum kembali kepada siapa? Kepada duit. Di Indonesia hukum kembali kepada duit. Nah, kalau yang membunuh adalah keluarganya orang kaya, apalagi orang tinggi, orang atasan, ya dipotret, difoto, ini di penjara, sudah proses hukum, habis itu keluar. Malam pulang ke rumah, ada wali kota di penjara, ini nggak mau sebutkan namanya. Wali kota tiap malam pulang ke rumah. Kenapa pulang malam? Biar gak kelihatan sama netizen. Jadi potret katanya di penjara apa semua cuma permainan doang. Tapi nanti kalau yang membunuh orang miskin, sengsara. Kalau yang membunuh, apalagi kalau yang terbunuh keluarga orang kaya, keluarga orang berduit, keluarga orang tinggi, ya sudah habis nasib. Disiksa lah, babak belur lah, ini kan zalim luar biasa. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang berbuat zalim setelah itu, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Artinya apa? Setelah dia memaafkan, setelah dia menerima dia, ternyata dia berkhianat. Misalnya dia merencanakan, nggak apa-apa, ini kita maafkan saja dulu, nanti setelah kita terima tebusannya kita bunuh dia. Nggak boleh, itu namanya khianat. Dan akhirnya kamu lagi nanti yang dikisos. Dan itu di dunia, belum lagi di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, falahu adzabun alim, azab yang pedih menanti kamu. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Santai aja, masih ada waktu 10 menit. Fadhol kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya, kawan? Ada? Mana kertas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya Ustaz, jika seseorang tidak menjaga kemaluannya dan lisannya, kemudian ia menyesalinya dan bertaubat nasuha, apakah kelak di akhirat tempatnya tetap neraka jahanam? Lalu bagaimana cara menebus dosa tersebut? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu sama halnya dengan tidak pernah berbuat dosa itu. Dalam kisah Amr bin al-As, Rasulullah SAW mengatakan kepada Amr bin al-As ketika dia masuk Islam, "Ama alimta anna at-taubata tajubbu ma kana qablaha?" Apakah engkau belum tahu wahai Amr, bahwa yang namanya taubat itu menebus semua dosa-dosamu yang lampau? Jadi kecuali kalau dia mengulangi kembali. Ya, ada orang taubat, misalnya dia kafir, kemudian dia taubat,
dia berbuat maksiat dosa kemudian dia taubat, maka semua maksiat, semua dosamu itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian kamu kembali lagi berbuat, ya dihitung lagi apa yang kamu perbuat zaman dahulu. Ngerinya di situ. Nah, jadi di sini pertanyaannya barakallahu fikum, apakah dia akan dihitung? Kalau dia taubatan nasuha enggak bakal enggak bakal dihisab selama dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Lalu bagaimana cara menebus dosa tersebut? Cara masalah barakallahu fikum menebus dosa adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat kepada Allah. Tapi kalau urusannya lisan kita pernah menjatuhkan kehormatan orang, menggibai orang, merusak nama baik orang, merusak nama keluarga orang, maka ini kalau kita katakan minta maaf kemungkinan berat. Selama ini kita nggak tahu siapa yang menjelek-jelekkan kita, siapa yang menggibai kita. Tapi kita tahu kalau di luar itu sering orang jelek, intinya nama kita jelek. Kok tiba-tiba datang orang minta maaf, saya minta maaf, oh ternyata ini dia manusiawi. Kan emosi kita. Caranya kalau memang kamu seperti itu, lisanmu adalah sering menjatuhkan orang, sering menggibai orang, sering memfitnah orang, sering merusak kehormatan orang. Caranya kamu tidak perlu minta maaf, kamu puji orang itu. Di mana tempat kamu menggibai dia, di mana tempat kamu menjatuhkan kehormatan dia, misalnya di grup, di WA, di mana, ganti sekarang puji, sanjung orang itu. Karena belum tentu kita maaf dia ridho dengan kita, bisa jadi malah dendam. Tadinya saya nggak tahu dari siapa, kok tiba-tiba ini orang datang minta maaf, saya jadi tahu malah dendam. Jadi barakallahu fikum, itu cara menebusnya. Dan juga yang sangat penting di situ adalah dua hal itu, menjaga lisan dan menjaga kemaluan barakallahu fikum. Nah, karena pada hakikatnya yang namanya nafsu kalau diperturutkan tidak akan pernah ada puas. Nah, satu lagi ada. Baik, kalau nggak ada kita tutup sampai sini majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Insyaallah taala pertemuan berikutnya tahun depan. Setahun lagi insyaallah baru kita mulai kita lanjutkan ta'lim kita. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.